Yuk belajar IPA bersama Ibu Ade Dwi Santika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Kurang semangat. Selamat pagi. Semangat pagi. Semuanya terlihat semangat. Sudah sarapan belum hari ini? Belum. Ada yang belum, bukankah tadi barusan selesai istirahat? Iya. Ya sudah, nanti istirahat kedua silakan beli makan. Ya. Siap. Hari ini tidak hadir siapa? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Oke. Untuk memulai pembelajaran, silahkan kita mulai dengan berdoa. Yuk, silahkan dipimpin oleh Yoza. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Yoza sudah memimpin doa. Oke. Kemarin kita sudah belajar tentang darah. Masih ingatkah kemarin darah apa ya fungsinya? Siapa? Jessica. Untuk mengangkut nutrisi dari makanan. Untuk mengangkut nutrisi dari makanan. Lalu selanjutnya Sita. Untuk mengangkut oksigen. Nah, hari ini kita masih di KD sistem peredaran darah, tapi lebih fokus tentang komponen penyusun darahnya. Ya. Coba nih. Semuanya sudah duduk dalam kelompok? Sudah. Coba lihat ini apa? Gambar apa? Oke, orang terjatuh dari motor. Pernah? Ada coba siapa yang pernah jatuh dari motor? 1, 2, 3. Hampir 100% semuanya pernah jatuh ya. Kalau yang ini? Ya, kalau di gambarnya lagi motong. Oke, lagi masak, motong tomat. Berarti kalau kecelakaannya apa biasanya? Itu Tangannya yang kepotong ya. Dia nggak sengaja, mungkin dia tidak fokus. Ada yang pernah seperti itu? Pernah yang perempuan rata-rata, orang laki ada beberapa. Oke, sip. Sekarang lanjut nih pertanyaannya. Ada? Apakah terjatuh? Apakah terluka? Terluka. Kena sayatan pisau atau apakah terluka? Terluka. Biasanya kalau terluka apa yang keluar? Oke. Terus warna darah apa ya? Ada yang di sini warna darahnya biru. Saya. Pertanyaan selanjutnya. Kenapa warna darah itu merah? Karena sering makan tomat. Ada yang tahu? Tidak tahu? Oke. Oke ya sudah. Jika tidak tahu, nanti kita cari bareng-bareng dengan tujuannya, dengan pembelajaran kita hari ini. Harapan ibu semuanya nanti bakal tahu warna darah itu kenapa kok merah ya, asalnya dari mana. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama. Satu orang di tengah, baby. Komponen darah melalui kegiatan praktikum peserta didik dapat menjelaskan komponen penyusun darah dengan tepat. Nah sekarang kira-kira berdasarkan tujuan kita tadi, bisakah kalian mencari atau menganalisis kira-kira manfaat pembelajaran kita hari ini? Coba satu orang, Jessica. Seperti yang kemarin pasti mengerti manfaat apa sistem peredaran dari apa, semua darah, kenapa penyuruh dari merah. Kenapa darahnya merah? Oke, sudah bagus dari manfaat yang sudah digambarkan dengan Jessica. Ada lagi? Ada lagi? Kira-kira manfaatnya apa selain dari tahu kalau darah itu kata Jessica ada dua, karena ada putih dan merah. Ada lagi? Oke, Sita. Jadi tahu proses pembekuan darah itu gimana. Jadi tahu proses pembekuan darah bagaimana. Ya, yang dikatakan oleh Jessica dan Sita itu benar. Manfaat dari pembelajaran hari ini kita bisa lebih tahu bagaimana sih proses penyembuhan luka. Yang tadinya kalian luka terkena pisau, luka terjatuh dari motor, itu bisa sembuh bagaimana caranya. Dan kita bisa melihat darah lebih dekat lagi. Darah yang kita tahu kan bentuknya cairan, padat atau gas? Cairan berwarna merah. Oke, padahal di dalamnya itu banyak sesuatu yang ada di dalam darah ya. Nah, untuk hari ini kita akan tahu darah itu ada apa saja di dalamnya. Oke? Sudah jelas hari ini kita ngapain? Sudah? Silakan kita pembelajarannya. Setelah sudah kalian jawab, untuk membuktikan benar atau tidaknya, kita kumpulkan data-data melalui praktikum. Seperti yang sudah Ibu jelaskan kemarin. Sudah bawa alat-alat semua yang Ibu perintahkan kemarin? Sudah. Yang di depan sini sudah ada alat dan bahannya. Silahkan nanti diambil sesuai kebutuhan ya. Ketua kelompoknya saja yang mengambil sebagai perwakilan. Ingat tadi Ibu bilang
Dari tontonan kita, apa yang harus kalian lakukan tadi? Menulis permasalahan dalam bentuk tanya dan cari jawabannya. Ini KPD-nya per kelompok, silahkan kelompok belakang ya, Mbak. Sudah siap nonton belum? Sudah ya, silahkan diamati nih. Tidak ada yang bersuara dan fokus ke depan. Tubuh manusia memiliki banyak bagian dengan fungsinya masing-masing. Untuk menjaga kelangsungan hidup, setiap bagian akan mendapat suplemen makanan dan oksigen dari darah. Karena itulah, tubuh manusia memiliki sistem transportasi darah. Oke, 1 menit lagi, rumusan masalah dan hipotesisnya harus sudah dibuat, ya. Sudah, hai. Sudah cukup kan ya? Siapa yang mau mempresentasikan hasil rumusan masalahnya? Nanti kita Dedi duluan. Dedi duluan ya, kelompok 4. Apa yang terjadi jika penyumbatan darah terjadi di area otak? Apa yang terjadi jika penyumbatan darah terjadi di area otak? Hipotesisnya sudah dibuat? Apa jawabannya? Maka apabila itu terjadi akan menimbulkan kerusakan otak atau sering disebut stroke. Kalau itu terjadi akan menyebabkan kerusakan otak atau yang disebut dengan stroke. Ya, sudah bagus untuk rumusan masalah dan hipotesisnya. Benar atau tidaknya nanti kita buktikan setelah pembelajaran. Lagi kelompok selanjutnya. Messi lah. Apa saja komponen dari darah? Apa saja komponen dalam darah? Hipotesisnya apa, Mbak? Plasma darah, Plasma darah, oke. Eritrosit, leukosit, dan trombosit. Sudah bagus untuk kelompok 5, hipotesis dan rumusan masalahnya. Ada lagi? Ada lagi selain itu? Ada yang tahu jawabannya? Penyumbatan. Bagaimana proses pembekuan darahnya? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Oke ya sudah. Kita cari tahu setelah proses ini ya. Oke, hipotesisnya sudah dibuat. Sekarang waktunya kita melakukan percobaan. Percobaan hanya dilakukan 10 menit. 5 menitnya untuk menuliskan atau menggambarkan hasil dari penemuan kalian. Ya, 10 menit sudah siap ini? Siap. Satu kelompoknya, dua kelompok silakan mengambil alat dan tangannya sudah tinggal ya. Banyak Bu. Jadi ya, bawahnya. Yuk, KPD-nya dibuka udah. Silakan satu persatu dilakukan dengan baik dengan membaca LKPD. Ya, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan ke ibu. Mulai bekerja dari sekarang. Jam 4 Oke, kelompok 1 dan 3 sudah masukin perbahan. Warnanya berapa tetes ini? Warnanya berapa? Nanti gambarnya nanti setelah Warnanya berapa tetes? warnanya sambil menunggu itu ada nyanyian. Tujuan nyanyian ini untuk mempermudah kalian dalam mempelajari tentang komponen darah. Ini lagunya, kalau mungkin yang pernah pramuka pernah tahu nih, siapa yang suka hati tepuk tangan. Nah, ini sambil tepuk tangan disebutkan apa? Toh, ya dengarkan. Siapa yang bertugas mengangkut oksigen ke darah merah sambil tepuk tangan. Dalam ini, siapa yang bertugas mengangkut oksigen ke darah merah. Silakan kalau mau dicatat di bukunya silakan biar nanti kalau pertemuan selanjutnya bisa diulangi dan kalian sudah hafal dengan nyanyian. Semua sudah selesai
ritme jantung yang berdetak dengan hidup manusia. Pada video ini kita akan membahas lebih detail tentang komponen penyusun darah, bagian yang diedarkan ke seluruh tubuh oleh jantung. Tahukah kalian bahwa pada tubuh manusia, 55% dari darah kita tersusun atas plasma darah, mengangkut karbon dioksida dan sisa metabolisme ke luar tubuh, serta menjaga tubuh dari serangan penyakit. Sudah lebih jelas dari videonya kan? Komponen darah ada dua, yaitu plasma darah dan sel darah. Nah, yang sel-sel darah itu ternyata ada tiga. Silakan semuanya membuka lembar kerja peserta didik yang tabelnya. Kita waktunya presentasi. Merah eritrosit seperti donat merah, jumlahnya jutaan, fungsinya mengangkut oksigen. Ada tambahan dari karakteristik ataupun fungsinya kelompok. Sel darah merah mengandung hemoglobin. Dengan ada kandungan hemoglobin dapat menyebabkan sel darah merah berwarna merah. Ya, oke, sel darah merah yang sudah kelompok 5, 6 dan 2 sehingga sudah benar. Lanjut sel darah putih. Saya Bu. Yang dulu bersuara Indri dulu. Nama komponen sel darah putih, karakteristik bentuknya tidak tetap, fungsi membunuh kuman. Karakteristik kata kelompok 3 bentuknya tidak tetap, kalau fungsinya membunuh kuman. Ya, sudah betul. Adakah tambahan lagi? Ada tambahan. Apa? Karakteristiknya mempunyai 5 jenis dan mempunyai inti fungsinya membunuh kuman dan bibit-bibit penyakit lainnya. Oke, membunuh kuman selain kuman dan ada bibit-bibit penyakit lainnya. Oke, ya betul ya. Kita nonton video lagi ya. Video ini tujuannya untuk menjawab yang proses pembekuan darah. Silakan diamati karena Ibu lihat tadi jawabannya hampir belum ada yang menjawab. Itu salah satu komponen utamanya adalah trombosit atau kopi darah serta komponen lain yang akhirnya dihasilkan dalam fibrin untuk membentuk luka. Proses ini dimulai dengan menempelkan trombosit pada permukaan darah yang kasar dan pecah. Kemudian mengeluarkan suatu enzim namanya adalah trombokinase. Enzim trombokinase nantinya akan mengubah protrombin menjadi. Kita simulan, yuk. Ayo Mas, lihat berdiri. Siapa yang mau menyimpulkan? Mulai dari yang pertama ya. Oh, komponen darah darah, Bu. Selain itu, ayo semuanya berbicara. Sama yang lain berbicara nih. Oke, itu dulu. Dari tadi. Tiara, komponen darah ada berapa? Terdiri dari apa aja? Komponen darah terdiri dari 4 komponen yaitu plasma darah, eritrosit, leukosit, dan trombosit. Eritrosit, trombosit, dan leukosit itu termasuk apa? Sel darah Ya, sel-sel darah. Berarti komponen darah ada 2 pada 4. ada 2. Yaitu apa? Plasma darah dan Plasma darah dan sel-sel darah. sel-sel darah. Baru. Oke, betul. Lanjut, yang bisa menyimpulkan yang kedua. Yang berbentuk seperti Jangan lihat buku. Boleh lihat kamera atau lihat itu aja buat pantul. yang berbentuk seperti donat merah dan berjumlah jutaan sel darah merah. Fungsi komponen darah siapa yang mau menjelaskan? Boleh, Rizwan, yang tegak. Fungsi komponen darah. Fungsi dari trombosit itu menutupin luka, Bu. Sama aja untuk pembekuan darah. Terus kalau leukosit itu kayak membunuh kuman gitu, Bu. Terus kalau eritrosit itu sel darah mengangkut oksigen. Terus kalau plasma darah itu melarutkan protein dan zat-zat lain. Mantap banget. Betul ya, yang dikatakan Rizwan. Sudah ya? Semuanya sudah bisa menyimpulkan, berarti oke, sekarang evaluasi. Silakan yang jawab. Anissa. Apa ini susahnya? Bisa. Dari Bu hemoglobin. Hemoglobin, jawabannya benar atau salah? Benar. Betul ya. Yang membuat warna darah kita itu jadi merah yaitu dari Hemoglobin. Oke, semuanya betul. Tepuk tangan buat kita. Betul. Akhirnya sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Bagaimana hari ini proses pembelajarannya? Sangat seru. Yuk, ada lagi refleksinya? Selain seru, selain apa lagi selain seru? Mendapatkan pengetahuan tentang darah. Tempat yang paling bagus untuk hari ini sebenarnya bagus semua, yaitu kelompok 2. Yuk, untuk rencana kegiatan kita berikutnya kita ngapain? Cek darah. Iya, cek darah. Kita mau cek golongan darah. Ada pertanyaan? Tidak. Bentar lagi kita tutup, tapi sebelum tutup yuk kita nyanyi bareng-bareng sekali saja. Sambil dibaca. Semuanya bersuara ya. Siapa yang bertugas mengangkut oksigen